Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mestri dan Investment. Oke, teman-teman, hari ini adalah pengumuman laju pertumbuhan ekonomi dan rilisnya adalah naik 5,44 teman-teman. Market merespon positif, banyak saham-saham yang akhirnya naik tembus resistan. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, baik teman-teman, hari ini pengumuman laju pertumbuhan ekonomi ya. Kita lihat dulu hasilnya adalah seperti apa. Ya, oke, seperti ini. Jadi hari ini sekitar jam 11 tadi adalah pengumuman laju pertumbuhan atau PDB baik tahunan, year on year maupun quarter to quarter ya teman-teman. Ini adalah untuk year on year didapat kenaikan adalah 5,44 ya, terus quarter to quarter adalah naiknya 3,72 teman-teman. Kenaikan ini apakah di atas ini konsensus? Kita lihat bahwa konsensusnya adalah 517 teman-teman, 517, kemudian sebelumnya adalah 501 dan realisasinya adalah 5.44. Ini adalah bagus teman-teman ya. Karena kenaikan dari PDB ini ya, produk domestik bruto ini adalah di atas konsensus dan di atas yang kemarin juga ya. Respon market bagaimana? Respon market kalau awalnya tadi pagi memang ya sebelum ada pengumuman sepertinya marketnya masih kurang bergairah seperti itu. Tapi setelah kita lihat atau setelah pengumuman sampai sore itu adalah kondisi marketnya bagus ya teman-teman. Banyak saham-saham yang naik, terus kemudian berhasil lewatin resistannya. Kondisi IHSG bagaimana? Kondisi IHSG-nya juga sama ya. Walaupun untuk rentang gerak dari IHSG ini masih sama dengan kemarin, tapi setidaknya sudah berhasil ngelewatin resistan candle ya. Yang sama adalah rentang dari support resist Fibo-nya, di mana support Fibo-nya adalah di 6994, support candle-nya adalah di sekitar 7034 ya. 7034 tidak sempat tersentuh karena low-nya hari ini adalah 7050-an. Kemudian resistan candle 7075 berhasil dilewatin, high-nya hari ini adalah 7092, di mana resistan Fibo-nya adalah di 7100. IHSG-nya masih bagus banget teman-teman. Nah, ini di weekly-nya seperti ini. Terus kenaikan IHSG ini juga kalau kita lihat komposisinya, ini saham-saham banking ini melaju kencang. Sebenarnya banking ini adalah indikator yang paling mudah untuk melihat pergerakan ekonomi suatu negara, teman-teman. Makanya dulu pernah saya sampaikan di video saya yang lama-lama dulu, bahwa kalau ekonomi itu jelek, mungkin karena adanya pandemi seperti itu, maka yang paling hancur duluan adalah saham bank. Tapi ketika ekonomi mulai membaik, maka teman-teman sudah akan sulit untuk mendapatkan harga murah atau saham bank dalam harga murah. Dan ini udah terjadi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya dana berlebih seperti itu, kalau pas pandemik, pas resesi, pas inilah istilahnya market dip dalam seperti itu, bisa dipertimbangkan untuk koleksi saham-saham big cap banking ya, karena turunnya paling cepat, paling dalam juga biasanya seperti itu. Dan tapi nanti reboundnya adalah paling bagus. Jadi indikator ekonomi suatu perusahaan itu adalah saham perbankan teman-teman. Dan saham perbankan ini boleh dibilang apa ya istilahnya, beli merem seperti itu. Kalau pas marketnya ngedip karena pandemik atau apa ataupun kejadian lain, itu istilahnya beli merem aja, karena kita
kadang nggak perlu untuk ngecek-ngecek harga komoditas atau apa atau lainnya. Dan GDP ini teman-teman, Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto ini kalau dia naik itu ini jelas bahwa indikator ekonomi perusahaan negara tersebut adalah bagus. Oke, support resist dari ISG udah saya sampaikan. Kemudian kita tengok dulu untuk indeks hari ini teman-teman bisa ngelihat tadi malam sih tipis ya, Dow Jones, Nasdaq, SP 500 tipis. Ini Asianya oke hari ini. Asianya sih banyak, Asianya minus tipis juga. Untuk Dow Food-nya ini tipis aja juga, rupiahnya ada di sekitar 14.900-an. Kita tengok dulu untuk kondisi ini, kondisi apa istilahnya, market Amerika dalam chartnya, dalam chart yang lebih jelas ya, karena di sini dengan chart kita bisa ngelihat jelas bahwa untuk Dow Jones tadi malam koreksinya tipis banget, Nasdaq-nya juga malah naik ya, Nasdaq-nya malah naik. Coba kita tengok dulu di sini. Ya, Nasdaq-nya betul naik, dan kemudian SP 500 ini juga ya kecil-kecil aja, tipis-tipis saja seperti itu. Ini adalah Asia naik ya, kemudian Nikkei naik juga, Hang Seng naik, Nikkei naik ya. Kemudian ini Eropanya merah tipis ya, seperti itu. Kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas karena ini adalah merupakan acuan dari saham-saham komoditas. Nah, crude oil. Nah, teman-teman hati-hati ya untuk crude oil karena saat ini crude oil sudah tembus di 91-an teman-teman. Sayangnya saya nggak bisa ngelihat Fibo di sini teman-teman. Intinya sih kalau di sini dalam tren naiknya ini dari sini ke sini, kita nanti bisa ngelihat separuhnya dia di mana ya, di sekitar berapa. Intinya sih saat ini support-supportnya dari si oil ini jebol ya. Jebol 89. Oke, kita bisa ngelihat dari sini teman-teman. Sepertinya saya punya oil itu berapa nih? 94 ya. Kalau di sini masih 94, di TradingView masih 94. Kita bisa ngelihat pakai trend base, boleh kita gunain trend base aja. Apakah sudah putus? Ini belum ya. Tren yang ini belum bisa kita gunain untuk ngelihat target turunnya dari sini si oil. Tapi nggak apa-apa, kita coba gunain yang trennya udah kepotong. Ini bisa, ya ini bisa sih, ini bisa, tapi sama aja swing high swing low nya sama. Jadi coba kita lihat, ya ini tembus dari, salah saya teman-teman tarikannya, kebiasaan saya tarik di Mirai, jadi beda memang tarikannya ya. Ini dalam tren dia naik ya, terkoreksi. Ini udah sampai di 61, sudah sebenarnya udah ekstrim sih ini. Koreksinya dari oil ini udah ekstrim ya, karena dia tidak kuat di 38 retracement di sini. Ya, targetnya ke 61, udah kecape, naik lagi. Jadi selama dia bisa tahan di sekitar 93, ini harga di TradingView ya teman-teman. Selama dia rentangnya itu kalau misalkan mampu naik dari 61 ya akan begini terus. Tapi kalau misalkan jebol dari 61 ada target ke 81 teman-teman ya. Ini adalah untuk oilnya. Untuk oil, kemudian kita tengok natural gasnya ini juga sudah mulai turun teman-teman. Energinya pada turun. Kemudian ini adalah batu bara juga turun ya. CPO-nya juga di bawah 4000. Nah, emasnya ini masih naik ya. Dia hampir 1800 per troy ounce. Ini untuk kedelai dia naik ya teman-teman, kedelai naik. Jagungnya mulai naik. Oke, kemudian kita langsung saja teman-teman, kita langsung saja ke saham-saham hari ini yang bergerak, saham-saham apa aja ya teman-teman. Hari ini market ininya maksud saya sektor-sektornya saham apa aja seperti itu. Tadi udah saya lihat sekilas teman-teman, itu untuk sektor-sektor yang terpengaruh komoditas ini jelas masih turun ya. Seperti energi ini pada turun, kemudian coal juga turun, dan batu bara turun, sawit juga turun.
Metalnya juga masih belum ya. Masih belum tapi udah, oh iya metalnya saya belum ini ya, saya belum kasih harga sebentar ya teman-teman. Sorry, metalnya saya belum kasih harganya ya. Metal ini harganya juga sudah cenderung turun ya. Oke, sekarang kita kembali ke bahasan saham-saham ya. Jadi saya bilang tadi untuk energi itu banyak yang turun, yaitu ya Elsa Medco seperti itu ya, Elsa Medco dan Elsa Medco, Akra, kemudian apa? Ya saham-saham energi itu pada turun, kemudian terkait saham-saham terkait ini, metalnya ini retracement aja sih, udah mulai ada perlawanan seperti itu. Terus kemudian saham-saham batubara juga sebenarnya batubara kan harganya turun, tetapi saya lihat ini saham-saham ini mulai banyak perlawanan. Nah, apakah saham-saham ini kenaikan saham ini karena GDP Indonesia atau produk domestik bruto Indonesia yang bagus ya rilisnya hari ini? Ya bisa jadi seperti itu. Karena ya memang ini membuktikan bahwa ekonomi Indonesia kuat ya teman-teman. Ekonomi kuat ya tentu didukung oleh apa yang dimiliki oleh Indonesia kan gitu ya. Salah satunya ekspor komoditi seperti itu, yang mana komoditi kemarin kan juga harganya kan bagus juga seperti itu. Jadi sektor-sektor terkait energi walaupun cara harga komoditasnya pada turun, tapi untuk harga-harga sahamnya ini sektor-sektor tersebut nggak turun-turun dalam amat seperti itu ya. Ya memang ada beberapa sektor dari kemarin yang terlihat kuat, yaitu sektor telekomunikasi, konsumer. Nah, konsumer ini yang saya pantau adalah ini sepertinya memang ada rotasi sektor ya, teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kan orang mungkin masuk di batu bara, kemudian sebelumnya sawit ya, terus kemudian eh, CPO, batu bara dan juga metal. Terus kemudian saham-saham bank. Nah, terus kemarin kan sempat saham bank tertahan. Nah, ketika saham bank tertahan itu ternyata juga sektor yang kuat itu adalah sektor yang nyaris nggak kena masalah di sini gitu loh. Yaitu telekomunikasi dan juga sektor yang kemarin ditinggalkan, sudah cukup lama ditinggalkan karena sudah naik duluan karena dia adalah saham defensif yaitu consumer. Jadi logika simpel saya sih, seandainya misalkan orang ini pada trading, maka ketika dia sudah masuk ke saham yang sektor saham yang naik, maka ketika kenaikannya udah mulai terbatas, orang akan take profit. Ketika take profit, pegang cash, dia mungkin akan masuk ke sektor yang baru akan bergerak. Dan kemarin itu terjadi di consumer, yaitu ketika dia naik, terkoreksi, dan mulai bergerak, dan hari ini beberapa sektor-sektor itu bergerak ya teman-teman. Nanti akan saya tambahkan lagi sektor-sektor mana yang bagus. Intinya simpulannya awal seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing sektor tersebut teman-teman. Nah, kita lihat untuk sektor perbankan teman-teman, ini BNI. Memang BNI teman-teman masih ingat di video-video lama saya paling suka itu perbankan tuh BNI teman-teman. Karena selain pergerakannya dia paling lincah, itu apa ya istilahnya? Ya ini barang rentang geraknya enak gitu loh. Rentang geraknya lebar seperti itu. Nah, BNI hari ini bisa ngelewatin resistan candle sebelumnya, teman-teman. BNI hari ini bisa ngelewatin resistan candle sebelumnya. Coba saya bikinkan. Ini udah nggak dipakai berarti ya. Ini udah nggak dipakai. Coba kita ini tren turun. Oke, 50 retracement jelas sudah dilewatin ya. Saya garis tadi. Jadi untuk BNI, teman-teman, saya harus membuat baru trennya. Saya rasa tren langsung yang besar aja. Kenapa? Karena saya rasa Fibo-nya ini ketembus. Nah, jadi untuk BNI teman-teman target sementara ke 8.500 ya. 8.500 simple aja, di 8.500 ada 50 retracement-nya. Nah, Bank Mandiri ini masih ketemu resistan. Dia masih ketemu resistan. Kalau Bank Mandiri sih sama juga, sebenarnya masih bagus ini barang, dan ini di 50 retracement-nya kan udah lewat ya. Kalau kita tarik di tren turun tuh di 50 retracement udah lewat, dan ini udah ngebreak. Jadi kita ganti Fibo-nya yang seperti ini. Oke, 50 retracement dalam tren ini pun dia udah lewat. Jadi ketemu resisten di 61 teman-teman.
61. Dia akan bagus kalau kembali ke jalurnya lagi di kisaran 8.500 Bank Mandiri ya. BRI kemudian juga sama, ini BRI hampir mirip dengan Bank Mandiri, masih kepentok resistan. Ya, ini masih naik dan terkoreksi. Supportnya di 4320, resistan 4335 ya. Kecuali kalau dia tembus resistan di kisaran 44, nanti saya bikinkan ininya lagi, update-nya lagi. Nah, BCA bagus, BNI, BCA bagus pergerakannya ya. BCA bagus pergerakannya teman-teman. Nah, kita lihat dulu dalam dalam weekly pun dia sangat bagus sekali. Koreksinya kemarin hanya sampai 50. Simpel sekali sebenarnya teman-teman, dalam kondisi-kondisi biasa ini untuk trading atau melihat pergerakan dari si saham-saham banking itu sebenarnya mudah sekali, dan memang pergerakannya secara cat bagus sekali. BBTN juga bagus ya teman-teman secara weekly. Secara weekly, oke, kita coba hapus. Kita coba bersihkan dulu aja supaya pandangannya lebih enak. Nah, ini kita lihat dalam ini aja dulu, dalam tren kecil ini teman-teman, BBTN. BBTN itu ada sekarang ketemu resistan 1511, kemudian 1560, target 1660 teman-teman. Kemudian kita tengok untuk Bank Danamon, ini masih konsolidasi di 61,8 retracement. BNGA ya, BNGA hari ini break, berhasil ngelewatin ininya, resistan candlenya. Nah, ini harus saya hapus dan saya harus ganti ke tren yang lebih besar. Untuk targetnya di 50 retracement, tren besarnya udah dilewati juga ya. Bagus ini. Ya, bagus. Itu untuk BNGA. Kemudian BBKP saya skip terlalu ini. BTPS teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk BTPS, target sementara di 3100. BJTM skip dulu. BJBR, nah BJBR oke. Targetnya sementara ke 1389. PNBN retracement support berikutnya di 1671. PNBS masih belum, antara 38 sampai 23. NISP ini saya skip aja. Kemudian untuk bank digital Arto masih belum, supportnya masih sama 10.200, 10.200, 9.675 ya. BBYB ketemu resistan, supportnya di 1368, 1287 teman-teman. BBAI ada sedikit kenaikan, ini resistan dia masih di 4020-an. Agro masih belum ya, Agro masih konsolidasi. Konsolidasi dia masih. Breeze juga sama. Ini Breeze ini geraknya lagi tipis. Breeze itu adalah dalam koreksi kemarin sampai 38, kemudian ada pantulan tapi masih di kisaran 23 retracement. Oke, yang lainnya kita tengok dulu. AGRS kembali lagi biasa. BGTG gimana? BGTG masih konsolidasi tapi tipis aja. BNBA cukup oke sih pergerakannya. Jadi ketika naik ada konsolidasi, membuat plafon dan support lagi seperti itu. Kemudian Bevin ya, tapi Bevin ini terkoreksi lagi teman-teman. Bevin ini memang ketika naik dia ada retrace, naik ada retrace seperti itu. Sementara supportnya di 1200, yang lainnya kok saya rasa nggak ada. Oke, untuk Astra internasionalnya dia masih oke teman-teman ya, walaupun hari ini dia retracement, kenaikan dia tipis banget seperti ini. Untuk supportnya masih di 6540, resistan 6760-an. Nah, auto hari ini rebound ya, 61 di atas. Kemarin kan 2 hari yang lalu dia bermainnya di 50 retracement, ternyata berhasil closing di atas 50, jadi lanjut naik 61, dan ini sepertinya udah sampai di 70 retracement nih, di 78 retracement. Oke, kita aktifkan ya. Dia sekarang udah sampai di 78,6 retracement teman-teman. Astragrafia masih belum. Nah, United Tractor ini retracement ya. Akhirnya retracement, ini kan juga terpengaruh harga batu bara yang mana lagi turun ya teman-teman. Supportnya 32 180 31.
Nah, kemudian sektor consumer, udah panjang lebar saya sampaikan bahwa sektor ini defensif. Kemarin ketika pada koreksi dia dipakai defense lagi, teman-teman. Ini hari ini masih melanjutkan kenaikannya beberapa Mayora ya. Mayora ya intinya pokoknya saham-saham yang turun bisa suatu saat naik. Kalau sellernya udah pada lepas barang. Indofood ini masih belum ya, masih di resistan. Ini resistan pertama ini sepertinya. Ya, resistan pertama masih belum di 6.680 teman-teman. Akses setelah berapa hari turun, hari ini mulai ada pergerakan. Cuman saran saya ini long downtrend, jadi kemungkinan masih cukup berat ya perlawanannya. Unilever nih akhirnya rebound juga kembali ke area kuning itu teman-teman. Ya seperti inilah saham. Jadi ketika dibuang dia akan turun, ketika dibeli dia akan naik. Tergantung ada yang jual atau enggak, atau ada yang beli atau enggak seperti itu. Kalau yang jual dominan harga bisa turun. Kalau yang beli dominan harganya bisa naik seperti itu. Kemudian Kino mulai rebound kemarin tapi hari ini dimentahkan lagi. ICPB masih konsolidasi ya. Sido belum ada perlawanan malah cenderung turun nih, hati-hati. Kita lihat dulu untuk Sido teman-teman ya. Untuk Sido asingnya masih kuat sekali keluar. Kemungkinan asing dulu stok banyak terus mungkin sekarang mau ganti barang seperti itu. Kemudian sektor energi masih kepengaruh harga minyak yang turun di bawah 100 ya. Di bawah 91-an. Elsa ya turun, Medco sama juga, perusahaan gas turun juga, dan juga Akra. Nah, Akra teman-teman ini barang kalau lari kenceng, jadi bisa diperhatikan support pertama di 1180, kedua di 1127. Oke, sektor sawit juga sama, masih belum ada pergerakan dari kemarin. Harga sawit juga sekarang turun di bawah nilai psikologis 4.000 ya. LSIP juga masih belum. Seperti itu. SSMS nih kadang memang beda cerita, ketika yang lain naik justru dia turun. Ya, kemudian kita tengok dulu untuk yang lainnya. CSRA, SIM ini juga sama, retracement juga, intinya sama. Yang nanya Ghost Plantation mana kemarin? Ini juga sama, pergerakannya nggak ada perbedaan dari kemarin-kemarin. Jadi saya skip aja ya. Kemudian terkait coal, tapi kalau Harum ada nikelnya juga. Ini memang harga nikelnya turun, harga coalnya turun, tetapi saham-saham coal dan nikel mulai ada perlawanan. Nah, kita lihat dulu perlawanannya itu sepertinya di akhir market teman-teman. Hari ini tanggal 5, hari ini tanggal 5, kemarin tanggal 4. Ya benar, perlawannya ada di akhir. Indo Tambang Raya juga ada di akhir. Jadi memang sepertinya begitu rilis data GDP bagus, saham-saham balik arah pada naik semua ya. Jadi Harum 17. Harum kemarin sampai di 1900 1950. Namun sepertinya kenaikannya tertahan ya teman-teman, karena ini juga Jumat. Jadi orang nanti aja hari Senin positioningnya seperti itu. Rilis GDP-nya hari Jumat. Coba kalau hari Senin pagi seperti itu kan ada Selasa, Rabu, Kamis minimal kan. Seperti itu. Indo Tambang Raya juga sama. Dia belum sentuh di supportnya 38235, udah mantul teman-teman. Adaro masih doji, ini masih butuh konfirmasi besok ya teman-teman. Untuk Adaro kuncinya di 3100. Bila jebol maka 3100 ini ada support lagi di bawahnya. Di bawah 3100 bisa sampai 2935 targetnya teman-teman. Kemudian PTBA juga sama, mulai sudah rebound juga, dan saya curiga ini reboundnya adalah di akhir. Nah ini bener kan, reboundnya dalam time frame yang lebih pendek kelihatan bahwa reboundnya adalah di akhir. Bisa jadi karena memang rilis GDP Indonesia bagus, jadi saham-saham nggak peduli harga komoditasnya lagi turun, ini sahamnya tetap naik ya. Oke, kita lihat yang lainnya. Ini juga KKGI ada perlawanan seperti itu nih.
Indika juga sama. Indika kita lihat dalam time frame yang lebih pendek. Tarikannya juga ada di akhir ya, teman-teman. Kemudian Doit setelah sentuh 50 atau 61 ini. Setelah sentuh 61 rebound ya, targetnya sementara ke 376. Kemudian MBSS belum, ini yang lainnya yang jelek-jelek chartnya biasa saya skip aja teman-teman. Kemudian saham-saham metal, ADMR kembali dalam mid sideways boxnya. Jadi box sideways-nya warnanya kuning dan saat ini harganya ada di tengah, artinya tanggung ya. Turun-turun sekalian, naik-naik sekalian seperti itu. Kalau turun, supportnya adalah di 1460. Kemudian Inco ya mulai rebound setelah retracement. Antam maksud saya. Antam mulai rebound setelah retracement, teman-teman. Ini sepertinya Senin menarik karena per closing tadi ditarik di atas 2000 ya, teman-teman. Inco-nya juga belum. Kalau Inco belum, masih di supportnya yang pertama di 6074. Kemudian untuk Tins ini sudah mulai ada rebound juga. MDKA juga sudah lebih kencang reboundnya. Memang MDKA Akra seperti itu, dia memiliki kebiasaan yang berbeda dengan yang lainnya, teman-teman. Maka di sini perlunya kita memiliki hafalan atau ya cukup hafal gerakan dari masing-masing saham itu, teman-teman. Karena ini memberikan kita ini ya, istilahnya apa ya, informasi tambahan lah seperti itu. Nah, kemudian setelah metal, kita lihat sektor telekomunikasi. Ini Telkom masih melaju mantap ya. Jadi ya sektor ini memang sektor yang hampir nggak berpengaruh, nggak terpengaruh oleh kondisi saat ini. Justru sektor telekomunikasi itu harusnya dia semakin ini ya, karena orang semakin butuh jasa komunikasi seperti itu dan belum semuanya ke cover. Saya aja baru menikmati layanan broadband baru setahunan ini, teman-teman ya. Setahunan lebih dan ini pun juga kecepatannya masih terbatas di 30 Mbps. Peningkatan kualitas layanan telekomunikasi itu menurut saya itu akan membuka peluang ekonomi atau usaha yang lebih lebar, teman-teman. Ya seperti saya ini kan hobi editing juga ya, sinematik seperti itu, bikin video seperti itu. Kalau misalkan dengan speed yang tersedia saat ini udah mungkin ratusan mega, mungkin saya juga bisa buka jasa-jasa tentang video seperti itu secara online. Kalau sekarang masih terbatas di ini aja ya teman, lokalan aja seperti itu. Kemudian ini adalah Indosat juga sama masih bagus, Excel-nya masih ketemu resistan. Nah, friend-nya yang hari ini breakout ya teman-teman. Friend breakout Pak, terus kemudian resistannya di berapa? Kita bisa ngelihat dalam weekly sepertinya lebih jelas untuk friend. Target dari friend adalah di 118. Ya, TBIG bagus, memang dia kan kemarin terkoreksi hanya sampai di sekitar 2-3 retracement dalam trend weekly. 2-3 retracementnya di mana Pak? Ya di kisaran 28 sampai 27. 2700 sampai 2800. Kemudian TOBR weekly-nya juga oke, daily-nya oke. Ini seperti Telkom bentuknya ya. Sudah sampai di 50 retracement weekly Pak, tapi mampu bertahan di 50 retracement-nya. MTEL juga bagus. MTEL ini IPO-nya berapa teman-teman? Ini kan pernah IPO ya. Kita tengok dulu MTEL IPO-nya 800. Oh ya udah kembali lagi ke IPO ya. IPO coba lihat MTEL. Ya ini dalam weekly. Nah ini udah cukup bagus ini. Udah kembali lagi ke IPO-nya. Bagus ini. Saham yang bisa kembali ke IPO itu bagus. Kalau yang nggak bagus adalah IPO gembos nggak balik-balik. Ya. Ya memang sektor telekomunikasi bagus teman-teman. Saya dulu juga kuliahnya di bidang telekomunikasi. Jadi saya tahu komunikasi data, jaringan, cerdat seperti itu. Dan bisnis ini sebenarnya, bidang ini sebenarnya saya sangat suka. Cuman saya kerja bukanya adalah banking dulu. Jadi mau nggak mau langsung ikatan dinas, langsung
berapa tahun gitu. Sorry, curcol ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Karena di bidang banking juga memberi saya banyak pengetahuan. Salah satunya adalah akuntansi, ya, cash flow seperti itu, yang mana itu sangat ini sekali, sangat mendukung sekali saya sebagai trader saham. Karena akuntansi kita bisa ngelihat laporan keuangan secara sekilas. Walaupun saat ini saya bukan trader berdasarkan laporan keuangan seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Saham-saham yang terkait oil, yaitu BRPT masih melaju tapi mulai pelan. ESA konsolidasi teman-teman ya. Setelah dia sentuh resistan, konsolidasinya sampai di 38. Nah, sementara sih saat ini 23 sampai nolnya. TPIA juga masih cukup terjaga. Ini kemarin koreksinya sampai 50 retracement, sudah mulai rebound lagi. Nah, teman-teman, hari ini rilis produk domestik bruto Indonesia atau ekonomi Indonesia yang naik itu memang seharusnya diresponnya adalah banyak, teman-teman. Saham-saham, hampir semua saham harusnya meresponnya seperti itu. Dan terbukti sebenarnya perbankan juga merespon, kemudian konsumer merespon, telekomunikasi merespon, batu bara yang harga batu baranya turun juga merespon. Nah, ini juga ternyata ada yang sektor lain yang ikut merespon, teman-teman, yaitu sektor konstruksi. Teman-teman bisa ngelihat Adikarya. Kemarin saya bilang ini kan saya bosen nggak gerak-gerak seperti itu. Nah, tiba-tiba hari ini bergerak dengan volume yang lumayan, teman-teman. Ini adalah mendorong pergerakan dan memicu indikator yang lain untuk bagus. Simpel aja sih sebenarnya, kalau pergerakan yang kuat itu, maka indikator momentum, indikator MACD ini harus gemuk. Nah, selama ini kan walaupun dia naik, itu gerakannya kecil. Momentumnya tetap di bawah 0, MACD-nya di atas 0 pun juga masih flat seperti itu. Ya kenapa? Harganya juga flat dan memang nggak ada dorongan volume. Di Wika juga volumenya juga lumayan, men-trigger MACD di atas 0. Namun demikian Wika ini sebenarnya kalau kita lihat, ini juga jarang sekali momentumnya sampai 100. Nah, apakah ini nanti momentumnya bisa tertrigger oleh volume sampai 100? Senin kita lihat, teman-teman, atau sekarang juga boleh kita lihat pergerakannya masih biasa. Kemudian Adikarya ya masih biasa, lebih sedikit seperti itu. Kemudian PTPP ini volumenya juga sama, rata-rata terjadi spike volume, teman-teman. Rata-rata terjadi spike volume. Oke, kita lihat berikutnya adalah properti. Nanti saya satukan ya, teman-teman. Properti WSDE sudah mulai ada upside sedikit ya. Pakuwon masih lengket di resistan pertama. Asri kan kemarin rebound, lanjut. Hari ini sudah 3 hari ketemu resistannya ya. BES juga sama, retracement. Oke, sekilas saja. Nah, kemudian semen, ini notice saya kemarin adalah ketika INTP ini keluar dari downtrend price channel atau melewati resistan dari downtrend price channel, biasanya balik arah. Kemarin nyampe, hari ini keluar sedikit seperti biasanya. Apakah dia akan keluar? Karena dulu pernah terjadi di mana ya? Ada yang ternyata lanjut naik. Jadi untuk hari Senin masih perlu dilihat ya, teman-teman, untuk sektor semen ini apakah kenaikannya berlanjut. SMGR kurang ya kenaikannya, SMCB belum. Nah, ini ada ini, teman-teman, tapi ini kecil ya. Pergerakannya lebih volatil juga. Maksudnya harus hati-hati SMBR ya. Ini ada cross up MA35 ya, cross up MA35. Oke, kemudian ASA, teman-teman. ASA ini kalau nggak salah hari ini termasuk sektor yang kenceng pergerakannya. Kita cek ya. Ini adalah sektor transportasi, teman-teman, di mana histogramnya adalah paling tinggi ya. Di mana histogramnya paling tinggi, diikuti infra. Infra apa? Infra telekomunikasi seperti itu. Kalau trans ya transportasi. Kita lihat sahamnya apa di sektor transportasi ini, teman-teman. Oke, transportasi itu hari ini teman-teman bisa ngelihat ASA ada upside. Namun demikian ASA ini sepertinya masih berat karena dia long downtrend, dan seperti biasa saham-saham ketika long downtrend itu, maka bisa jadi ketika
maka bisa jadi ketika dia naik, maka bisa jadi ketika dia naik akan ada perlawanan seperti itu ya, akan ada perlawanan. Siapa yang ngelawan, Pak? Yang ngelawan adalah orang-orang yang masih punya barang tapi pengen keluar. Bisa jadi apa? Bisa jadi karena dia pengen ganti barang seperti itu. Atau dia nggak mau average, nunggu harganya sentuh di harga dia atau average dia, baru kemudian ketika harganya sampai di harga mereka keluar seperti itu. Nah, kemudian bird ya teman-teman, bluebird. Bluebird itu kemarin ada news turun. Nah, ini pesan saya kan, barang-barang itu kalau turun, teman-teman cari kenapa dia turun. Oh, turun karena ada berita gini. Pantau terus kalau memang teman-teman tertarik. Karena bisa jadi ketika rilis berita, kita itu kan nggak semuanya sama teman-teman. Nggak ada yang pegang informasi, ada yang nggak. Ada yang nggak pegang informasi begitu sekilas, istilahnya nggak tahu dalamnya, atau nggak tahu laporan keuangannya, atau nggak tahu yang sebenarnya. Yang sebenarnya dari mana Pak taunya? Wong saya nggak kerja di sana. Ya taunya dari keterbukaan informasi yang dirilis di bursa seperti itu. Namanya perusahaan terbuka. Jadi apapun harus dilaporkan di situ, kan gitu. Corporate action ataupun apapun harus dilaporkan. Sehingga kalau memang teman-teman itu tertarik pada satu emiten, pantau terus, cek-cek di IDX webnya, atau kalau teman-teman follow hashtagnya saham itu. Jadi ketika ada rilis berita terkait saham itu, teman-teman langsung update. Atau ya minimal kalau memang teman-teman mau dapat berita yang istilahnya bukan kaleng-kaleng seperti itu, langsung ke webnya IDX, langsung masukkan emitennya. Misalkan ASA ada corporate action apa seperti itu, kenapa turun, atau cek ke webnya karena ada rilis resmi dari perusahaannya, kan seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, ada orang yang sebenarnya pegang barang tapi dia nggak tahu what happened dengan suatu perusahaan, sehingga ketika rilis berita yang kurang bagus, dia akan buang dulu karena itu adalah naluri umum. Ketika kita nggak tahu apa-apa, lebih baik kita nggak pegang sahamnya dulu, lebih baik pegang cash. Ketika kita udah tahu ternyata nothing happen, ternyata tidak ada nothing serius seperti itu misalkan, maka sahamnya bisa saja lari teman-teman. Nah Pak, apa yang terjadi dengan ASA? Maaf saya nggak ngikutin, cuman memang hari ini dia rebound, dan sebenarnya ASA ini di hari kedua pun candlestick-nya udah berkata bahwa ada perlawanan teman-teman. Saya nggak sempat untuk ngelihat ada berita apa, tetapi candlestick berkata bahwa dia ada perlawanan pada hari kedua turunnya. Walaupun besoknya turun, tetapi kan tetap secara candle ada perlawanan dan dikonfirmasi kemarin dan hari ini teman-teman. Jadi begitu ya, candlestick itu penting sekali karena selain kita bisa melihat open, low, high, close, kita juga bisa melihat dominasi dari buyer seller di saham tersebut itu seperti apa. Oh seperti ini Pak, oh closingnya ditarik naik Pak. Oh sehari Marubozu hitam Pak, besoknya sudah ada hammer Pak. Atau besoknya doji Pak, jadi butuh konfirmasi besoknya. Ketika besok konfirmasinya adalah Marubozu putih ataupun hammer, di situ sebenarnya sudah bisa memberikan jawaban kepada teman-teman bahwa buyernya masih lebih kuat daripada seller. Oke, kemudian kita lihat untuk SMDR. Setelah kenaikan signifikan menutup gap-gapnya teman-teman. Ini untuk SMDR itu dia retracement udah berapa hari? 1, 2, 3, 4. Dalam 4 hari retracement baru sampai support pertama. Artinya ini barang cukup powerful. Dia dihajar seller-seller ini masih mampu bertahan teman-teman. Menarik. Sektor transportasi. Sektor ini ya termasuk sektor vital seperti itu. Apalagi ini kapal. Nah, jualan barang antar negara itu mostly adalah melewati laut atau menggunakan kapal. Kemudian HIS itu retracement. 4 hari retracement, mulai ada perlawanan tapi masih belum begitu kuat perlawanannya. Kemudian TNCA
naik di resistan pertama masih belum mampu sehingga sementara bertahan di resistan pertama ya, jadi support. Kemudian Temas ini juga ketemu resistan pertama masih belum mampu. Nelly, WH, aduh, saya mau tambahkan. Ini kenapa masuk di sini ya teman-teman? Go Transmarita. Ya ini belum saya masukkan. Ini kemarin sempat saya bahas nggak ya? Ini masih baru IPO teman-teman. Harganya IPO-nya masih ini menarik sih sebenarnya kalau masih IPO nggak begitu ngebut tapi nggak turun ya. ATM teman-teman. Ini IPO-nya baru tanggal berapa itu? Baru belum lama kok. Baru tanggal 26 Juli ya, 26 Juli dan IPO-nya ada 160. Sebenarnya ini menarik teman-teman. Cuman saya nggak terinform ya. Saya nggak terinform. Oke, nggak apa-apa. Besok aja saya masukkan list saya. Kemudian saham-saham terkait media untuk SCMA ketemu resistan di 23,6 ya. Sudah 2 hari. Nggak mampu dia melewatinya. Kisarannya adalah di 255 resistannya. Oke, kemudian EMTK. Bagus, namun sayang masih ketemu resistannya di 38,2 retracement. MNCN ini MNCN ini salah satu contoh barang yang turun. Candlenya masih kuat turunnya, tetapi ada kalanya akan ada perlawanan dari buyer. Terlihat dari ini muncul doji, artinya butuh konfirmasi besok mau seperti apa. Kemudian basic material teman-teman. Basic material ini sebenarnya adalah sektor industri atau indeks. Saya kumpulkan karena ini cukup menarik juga ya. BRPT ini udah saya bahas di oil related, Antam udah saya bahas di metal ya, Inco sudah, BEPS jarang saya tradingkan. Ini pergerakannya cukup terpola tapi saat ini boleh dikatakan dia masih sideways. Sideways-nya ini cukup enak antara support resistnya. Sementara dia supportnya di 4.600, resistannya 5.200-an. Antara 38 sampai 50 retracement. CEM ini barang baru kah teman-teman? CEM, kita cek dulu CEM. Enggak, bukan barang baru ini sepertinya. Ini IPO 150. Karena saya nggak trading semua barang, jadi baru 2 bulan teman-teman ya. IPO-nya berapa tadi? IPO-nya 150, sekarang berarti dia di bawah IPO. Nah, bagi teman-teman yang suka ngitung-ngitung bandarmologi dari kode-kode broker nih menarik sebenarnya. Cuman saya udah nggak sempat seperti itu ya, dan kadang terlalu berisiko untuk masuk ke saham yang IPO seperti itu ya. Ya kecuali kalau GoTo kemarin kan saya punya cerita lain. Saya nggak murni berdasarkan IPO. Karena saya ngelihatnya adalah GoTo ini dia penggerak market nomor 5 dan harganya turun. Dalam di 180-an saya masuk ya. Sampai 400-an teman-teman. Nah, kalau sekarang GoTo kan lagi GoTo itu kan dia posisinya strategis sih. Artinya posisinya berpengaruh. Jadi dia di penggerak bursa nomor 5, kalau dia kenceng ya bursanya bisa overheat juga seperti itu. Tapi saya percaya sih suatu saat akan naik karena posisinya masih di penggerak bursa tadi seperti itu. Mempengaruhi indeks, di mana saham yang mempengaruhi indeks itu ini para fund manager itu lebih suka untuk ngoleksi daripada yang enggak ya. Avia itu support 38 retracement. Avia terkoreksi ya. Kalau di bawah 850-an ada target ke 790 teman-teman. Lainnya nggak usah saja. Ini sekumpulan saham yang biasa saya pantau. Saratoga ini naik turun retracement sampai 38. Saratoga terkait batubara juga ya. Kemudian MTDL hari ini masih lanjut naik, keluar dari trend channel, berhasil menembus resistan uptrend price channel. Teman-teman, untuk MTDL hari ini sampai di 640, 650-an. Namun balik lagi ya, di mana 650 itu adalah merupakan retracement 50, itu cukup sakral, cukup kuat.
IMAS hari ini masih bertahan, teman-teman. Oke, saya kecilin dulu. Bertahan memang dia di 50 retracement, cukup alot. IMJS nggak kemana-mana, saya skip aja. ASA mulai ada pergerakan, tadi udah saya bahas ya. ASA mulai ada pergerakan. ERA masih belum. EMTK lanjut. Nah, SAME teman-teman, saya sedikit ada positioning untuk SAME sedikit aja. Tapi kalau misalkan ketemu resistan nanti nggak kuat, saya lepas aja dulu. Kemudian grup Sinarmas, TKIM masih belum. INKP melanjutkan kenaikan kemarin, sayangnya bentuknya adalah doji. MPPA tadi sekilas, kemarin sama hari ini sekilas grup LiPo ini banyak bergerak teman-teman. Tapi secara pergerakan dia masih tipis-tipis ya. Bergerak tipis-tipis dan setiap hari bergeraknya tipis sehingga MA moving average-nya cenderung berbelit. Sehingga ketika ada sedikit upside sudah bisa muncul sinyal keluar dari konsolidasi. Namun saran saya karena ini konsolidasi cukup lama, artinya long downtrend, jadi harus cukup hati-hati. Saham ayam Pak, masih ada yang suka saham ayam ya? Ini gerakannya ya gitu-gitu aja. Naik, turun, ketemu resistan, turun seperti itu ya. Cuman rentangnya ya tipis, jadi ya kalau saya sih skip aja deh. Kemudian farmasi, ini sepertinya nggak ada pergerakan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil naik di atas konsensus dan ini direspon oleh market secara baik dan tepat, positif seperti itu. Namun sayang ini adalah hari Jumat, sepertinya bukan hari yang tepat untuk loading barang banyak-banyak. Jadi saya rasa walaupun saham-saham meresponnya dengan bagus, tapi sepertinya masih pada wait and see hari Senin. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.